Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kembali ya, polisi ini menjadi masalah. Ini kita lihat perang bintang makin kentara. Muncul pengakuan mantan polisi store 6 miliar ke Kabareskrim Polri, harus bikin tim sus. Ini di Populis ya, tanggal Senin 7 November 2022 jam 12.22 ya. Kita lihat ya, kita bacakan beritanya. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus kasus setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri. Wah, berani dia. Ketua Indonesia Police Watch siapa? STS Sugeng Teguh Santoso ya kan? Desakan Sugeng tersebut merespon adanya 2 video tayangan pernyataan seorang bernama Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong yang menyebutkan diantaranya telah memberikan dana 6 miliar pada Kabareskrim Komjen Agus Adrianto. Wah, Agus kena dalam setoran pertambangan ilegal di Kaltim yang telah mencuat ke publik. Untuk efektivitas kerja tim sus nantinya, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, katanya kepada populis.id pada Senin 7 November 2022. IPW menilai tayangan Ismail Bolong yang meminta maaf dan tidak pernah bertemu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto diduga keras muncul akibat adanya tekanan pihak tertentu karena isu setoran dana perlindungan tambang ilegal dapat makin menjatuhkan citra Polri di masyarakat. Sebab dengan adanya pembelaan diri Ismail Bolong setelah munculnya video viral bahwa anggota polisi di Polresta Samarinda tersebut diduga memberikan uang langsung ke Kabareskrim dengan total 6 miliar rupiah, memunculkan sinyalemen saling sandera antara para jenderal nyata terjadi. Sugeng beranggapan bahwa pengakuan Ismail Bolong oleh Propam Polri zaman Verdi Sambo menjadi Kadif Propam memang disimpan sebagai alat sandera. Oh, disimpan ya. Hal ini menjadi nyata saat kelompok Verdi Sambo masuk jurang dengan adanya kasus Duren 3. Sehingga pengakuan terakhir Ismail Bolong sebagai serangan lanjutan dengan menyatakan dirinya saat itu ditekan oleh Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Ini Hendra Kurniawan sudah dipecat ya dari polisi, sama dengan Sambo dipecat dalam sidang komisi etik ya. Sehingga pengakuan terakhir Ismail Bolong sebagai serangan lanjutan dengan menyatakan dirinya saat itu ditekan oleh Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengakui soal uang setoran buat Kabareskrim Polri. Pembuatan videonya diakui dilakukan pada bulan Februari 2022. Jadi sudah disiapkan ya segala kemungkinan ya. Sekarang kita klik halaman 2. Wah, makin seru ini ya kan. Pastinya, kata dia, adanya polemik dari yang semula Ismail Bolong menyetor dan kemudian meralatnya menunjukkan aparatur kepolisian terutama Propam yang diberikan kewenangan untuk memberantas pelanggaran anggota polisi termasuk di level jenderal tidak jalan melalui mekanisme prosedural ya. Karena dalam kasus ini harusnya Ismail Bolong diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, tidak terkecuali Kabareskrim Polri. Wah, makin rusak polisi kita, Masya Allah. Semoga kita harapkan ya polisi itu kok ya gini gara-gara uang ya, semata-mata uang yang merusak ya kredibilitas seseorang dan juga institusi. Kalau tamak ya begitu, tamak makan itu sarapan tuh paling pakai nasi sama jengkol 2 cukup ya.
nasinya 2 sendok, terus gak numpuk kekayaan sampai rekeningnya itu jadi gendut gitu loh. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi dan kasusnya tidak pernah diajukan ke sidang etik, apalagi untuk pidananya. Karena kasus pelanggaran ini dijadikan sandera dan saling sandera di samping untuk melindungi di antara para jenderal polisi pungkasnya. Ya inilah ya kalau sama-sama apa istilahnya, sama-sama menggunakan uang yang haram, ya akhirnya TST saling tahu dan saling menggerendel, saling mengunci. Nah sekarang tampaknya Allah membuka masalah itu satu demi satu. Sebenarnya bukan perang antar jenderal, bukan perang antar bintang ya, tapi kata Desmond, itulah sumber masalah rusaknya sistem itu karena Tito, karena Fian dan Idam Aziz di CNN. Baca, saya baca di situ. Sekarang habis ini kita baca ya. Selamat merenung terhadap Indonesia Raya kita yang kita cintai bersama. Selamat sholat Jumat, ojo lali sholat Jumat ke masjid. Jalan kaki, jangan naik motor. Jalan kaki sunnahnya. Naik motor, masjid di kampung, naik motor. Jalan kaki, langkah-langkah ke masjid, itu dihitung langkah pertama sebagai menggugurkan dosa, dan langkah berikutnya itu mengangkat derajat ya, di sisi Allah. Setiap langkah-langkah kaki itu adalah amal kebajikan ya. Ojo naik motor, jangan naik mobil kecuali terpaksa. Makin jauh ke masjid makin bagus jalan kaki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil.